Oke, selamat pagi. Di dalam materi kali ini akan dijelaskan tentang graphical user interface dan visualization untuk IoT ya. Oke, jadi apa graphical user interface atau GUI gitu ya. Apa namanya kemarin kan banyak yang ngusulin ada TA tentang user interface gitu kan ya, UX gitu ya, user experience ya. Padahal itu kan sama kayak IoT sebenarnya ya. Apa namanya diterapkan langsung pada user nanti apa namanya harus ya survei ke banyak pengguna juga gitu. Ya di sana justru ribet gitu kan ya kalau misalnya bikin tampilan yang menarik pakai framework. Tampilan yang baru juga sebenarnya itu diperlukan banget di dunia kerja gitu kan ya. Tapi ya kalau ya tingkat sarjana gitu ya diminta kalau misalnya desain menarik gitu kan, desain tampilan aplikasinya menarik gitu, pasti disuruh buktiin gimana apa siapa yang bilang menarik gitu kan, harus survei lagi gitu kan ya. Sebenarnya nggak susah juga sih, tinggal tinggal ini ya main Google Form gitu ya, sebar ke random gitu kan ya. Itu mungkin tergantung, ya sekali lagi tergantung keberuntungan, ada yang ngasih ada yang enggak. Oke, jadi menghubungkan manusia dengan perangkat IoT dan sistem informasi gitu kan ya, sistem informasi. Di sini GUI-nya ini sendiri adalah sistem informasi kan gitu sepertinya gitu juga intinya. IoT juga kan nanti tergantung topiknya beda-beda ya, ada bikin form di web juga gitu karena perlu menambah data apa gitu, misalnya bikin aplikasi restoran misalnya ada menu terintegrasi dengan IoT seperti itu misalnya, atau rule dalam kontrolnya di input lewat database dan sebagainya gitu, lewat form juga macam-macam ya. Jadi GUI pada umumnya terdiri dari web, mobile, desktop gitu ya. Apa namanya seperti itu ya. Desktop ini jarang jarang zaman sekarang apa ya, kalau aplikasi kecil-kecil ngapain dibikin desktop gitu kan ya. Kalau desktop itu lebih banyak untuk aplikasi kayak LibreOffice yang saya pakai ini gitu kan ya, Fritzing yang besar-besar gitulah gitu ya, jarang ya, itu nggak saya bahas ya. Oke, tapi bisa aja sebenarnya, tapi ujung-ujungnya ya itu pakai socket atau pakai web juga, web dibikin desktop untuk apa juga gitu misalnya. Ya mungkin ada perlunya kalau misalnya emang aplikasinya itu dimonitoring lewat monitor PC gitu, mungkin perlu aplikasinya desktop itu. Tapi web juga apa salahnya gitu, web full screen juga, full layar gitu intinya. Ya itu kalau ada ide kenapa aplikasi desktop masih perlu di IoT, mohon sarannya ya. Oke, itu intinya GUI web gitu ya. Yang paling umum ya di sini intinya ini yang paling umum kan semua nginstalnya di komputer ya atau Raspberry Pi gitu. Ini bisa menggunakan Apache ya, paling gampang yang instalnya ya. Terus Nginx gitu ya. Sana nightmare buat yang suka pakai framework macam-macam gitu ya. Kalau saya kurang suka pakai framework dan aplikasi saya jalan jalan semua di Nginx ya. HT Access juga sebenarnya saya heran juga, WordPress tuh pakai HT Access kayak apa gitu sampai susah jalan di Nginx gitu kan ya. Itu juga. Ya, terus Internet Information Server ya sana untuk yang Windows ya, itu Windows Server misalnya mau pakai ASP.NET gitu misalnya, ya bisa jadi ya kalau kalian kurangan ide gitu mungkin bikinnya IoT pakai IIS gitu ya, pakai Windows Server gitu ya. Apalah, carilah topik kenapa harus Windows Server gitu ya. Terus ini ya intinya aplikasi Android ya. Android itu bisa jadi web server ya, bisa kalian download ini. Sorry saya nggak punya iPhone jadi nggak tahu apa namanya aplikasi web server di iPhone ya. Jadinya bisa kalian cari juga yang pakai iPhone ya. Web server ini bisa jadi itu. Jadinya ya mungkin web servernya nggak akan ini ya, nggak akan apa namanya secanggih yang di komputer ya, tapi apa namanya ya, untuk aplikasi sederhana bisa gitu. Jadi misalnya aplikasinya ini portable gitu ya, jadinya tapi pinginnya berbasis web gitu. Kalau supaya tidak nyewa server ataupun apa namanya laptopnya nyala terus-terusan, atau Raspberry Pi, pakai Raspberry Pi ya bisa langsung aja install web servernya di apa namanya Android kalian gitu ya. Saya kira di iOS juga ada tapi saya nggak ketemu ya, nyari. Terus
apa namanya, kalau kalian ngambil IoT dan kalian nonton penjelasan saya gitu, keturunan ESP8266, ESP32 ya, Wemos ya, itu turunannya itu ya, dan banyak sekali variasinya, Node MCU dan lain-lain. Itu semua bisa jadi web server langsung ya. Jadinya aplikasi yang murni portable dan bisa diakses internet tuh bisa gitu ya. Dan apa namanya, kalau Wemos-nya itu diletakkan di, misalnya dikasih IP statis berbasis WiFi gitu, bisa aja gitu ya, bisa aja kalau di lingkungan yang bisa memberi apa IP public gitu ya, ataupun bisa diakali juga tiap kali ganti IP, ngirim IP-nya itu ke web mana gitu ya, sehingga nanti otomatis redirect gitu. Tuh tipsnya nanti, kalau sempat saya bikin tutorial. Banyak sekali akal-akalan sebenarnya IP yang DHCP yang acak di provider internet itu, supaya seolah-olah statis tuh banyak sekali akalnya. Bisa menggunakan WebSocket ya, ataupun Java misalnya menggunakan Python. Python ya web server. Python itu bisa langsung jadi web server. Ini kalau misalnya aplikasinya MQTT gitu misalnya, bisa kalian langsung bikin web. Jadi MQTT tanpa web itu sebenarnya nyaris nggak bisa ya, karena sama-sama TCP juga sebenarnya kan gitu ya. Seperti itu. Ya, bisa kalian bikin web server langsung di Python atau Java gitu ya, Java ya itu Bluefish gitu misalnya dipakai. Hanya kalau socket gitu. Merupakan internet kayaknya dapat ya, Java socket ya, macam-macam ya. Itu ya ini ya. Kenapa nggak digabungkan kan gitu ya dengan IoT, sebenarnya banyak peluang di sana ya. Itu HTTP GET dan POST ya kalau komunikasi data ya, misalnya itu ya. Kalau POST misalnya kalau mengirim file gitu ya, mengirim foto, bisa kok dari misalnya ESP32 kamera lewat HTTP POST ngirim foto bisa ya, langsung pada server bisa diterapkan langsung. Intinya ini hosting, jadi kalian kalau nyewa hosting yang nggak ada MQTT-nya ya, kecuali kalian nyewa hosting yang ada Python-nya gitu ya, dan bisa kalian install MQTT lewat pip gitu ya, bisa ya. Terus yang kedua via MQTT ya webnya itu. Jadi kalau MQTT udah komunikasi datanya, masa nggak ada GUI-nya kan gitu ya. Jadi ujungnya pakai ini ya, bisa pakai Java atau Python, jadinya nggak usah install Apache, PHP, MySQL juga bisa sebenarnya, pakai CSV sama atau JSON gitu, itu juga bisa. Kalau saya justru, kalau penelitian saya yang macam-macam tuh jarang pakai Apache gitu ya, kebanyakan langsung pakai apa namanya Python dan apa JSON gitu ya, atau CSV sih saya paling sering pakai karena malas juga formatnya JSON tuh kan. Ya, itu ya, sama CSV itu langsung bisa diproses sama Pandas gitu kan ya. Saya sekarang itu paling kesayangannya Python ya karena. Terus MQTT klien di PHP bisa dicari ya, PHP bisa ya, bisa diinstal apa namanya MQTT klien bisa ya, sehingga apa namanya bisa, intinya apa namanya, bisa cara alternatifnya selain kalian install di web hosting ya, ini bisa jadi kalian install plugin PHP-nya itu di web server ya. Habis itu MQTT brokernya itu ya, yang di ESP32 atau ESP8266. Nah, bisa seperti itu. MQTT client Java ya, menulis ke database gitu misalnya. Ini cara yang paling sering di TA ya. Cara yang paling sering dan paling gampang adalah ini. Tapi sebenarnya nggak efisien, tapi ya paling gampang, paling mudah dipahami, paling inilah sebenarnya paling ribet, paling ini ya, paling dari segi komputernya ya itu. Jadinya kan ini kenapa jarang dipakai karena apa namanya, jarang orang mau modif ini ya, mau modif apa namanya instalan XAMPP gitu kan ya. Tapi bisa dicoba nanti ya gitu ya. Kalau nanti, atau mungkin kalau sempat bikin tutorial juga ya. Banyak sekali kerjaan akhir tahunnya. MQTT klien Java Python yang menulis ke database ya, sana kemudian dibaca oleh PHP gitu ya, paling misalnya umumnya. Intinya berkomunikasi lewat database itu paling umum banget ya, itu bisa kita lakukan ya, termasuk misalnya shell script gitu juga ya. Saya waktu masih kerja di perusahaan sambil kuliah S2 tuh juga apa namanya, banyak melakukan trik kayak gitu ya, sebenarnya kurang profesional ya kalau ya pikir ya. Ya tapi kalau shell script ya banyak sekali kasus yang tidak ada solusinya gitu ya.
Jadi kelebihan web GUI itu apa gitu ya? Jadi tidak perlu install ya, bisa dia kompatibilitas hanya web browser. Kalau web browsernya pakai Internet Explorer ya bukan Microsoft Edge, ya bakalan tampilannya jadi kacau, banyak fitur yang nggak jalan, ya, jQuery yang nggak jalan, JavaScript jalan, halaman yang sama bisa diakses oleh multi client ya. Coba buka halaman ini, thread kirim gitu kan ya. Jadi kalau aplikasi mobile kan mungkin kita mau share halaman yang sama tuh, kalau ada aplikasi share, fitur share-nya mungkin bisa, tapi ujungnya kan share halaman web juga sebenarnya gitu ya. Akses ke aplikasi desktop misalnya itu bisa ya dari sisi, tapi aplikasi desktop di servernya misalnya database, FTP, aplikasi lain melalui shell script, itunya kalau di PHP itu ada shell exec gitu, saya sering pakai itu juga gitu ya, seperti itu. Terus kekurangan web GUI ya, bisa mobile tapi tidak bisa mengakses fitur mobile phone secara penuh ya, seperti kamera, GPS ya, terus ini ya apa namanya, gyro gitu ya, screen orientation, sama nggak bisa bikin ini ya, nggak ya, kalau pakai Chrome bisa sih di set notifikasi gitu ya, notifikasi bisa. Itu misalnya webnya kalian setting apa namanya auto refresh gitu ya, di jQuery-nya itu bisa sih. Ini notifikasi di Chrome itu kan bikin HP getar juga tuh. Sebenarnya banyak sekali bisa kalian akal-akalin gitu ya. Alasannya kalau misalnya aplikasinya bukan public tapi diperuntukkan untuk beberapa user, menyuruh user misalnya pegawai apa gitu kan ya, yang make cuma pegawai itu aja gitu. Itu bisa di tetap pakai web dan dikasih tahu pegawainya pakai ini gitu ya, karena yang pakai bukan pengguna umum. Jadinya kalau dibilang aplikasinya ribet ya, kan bisa ada training gitu kan ya. Kalau misalnya kalau pengguna umum kan nggak bisa kita training semuanya, tapi kalau pengguna spesifik gitu misalnya bisa ada alasan seperti itu gitu ya. Terpersonalisasi dan tingkat browser, cookies, case dan sebagainya gitu ya. Ya terlepas dari personalization yang benar-benar hanya di HP itu aja tersimpan. Jangan bahas personalization di user account yang tercetak di database gitu, enggak ya, gitu ya, kayak Facebook misalnya, apa postingan kalian, bukan itu kita bahas, tapi personalization yang tersimpan di ini ya, HP beneran gitu ya, seperti ya itu. Terus akses terbuka jika IP public, tapi ini bisa disecurekan gitu kan ya, misal di enkripsi dan sebagainya untuk alamatnya ini. Dan sebenarnya itu topik IoT yang menarik, yang setahu saya baru satu yang angkat gitu ya, menarik. Tapi kalau ini saya serahkan ke yang dosen yang lainnya, Pak Zaf, yang lebih kompeten gitu kan misalnya. Itu ya, server dan pemrograman server side misalnya itu bisa ya. GUI mobile ya, misalnya ya, mobile ini kan ya. Ini memerlukan instalasi smartphone ya, Android misalnya .apk.ios.ipa gitu ya. IPA ya sana ya. Bener apa enggak? Atau saya browsing ya. Ya, itu ya. Apa namanya, pada umumnya yang memerlukan itu gitu ya, memerlukan itu. Ya, jadinya selain ditaruh di Apple Store ataupun Google Play Store ya, bisa diinstal secara manual ya, di-download APK-nya, install gitu bisa ya. Jadi umumnya memerlukan SDK dan IDE ya, harus di-download. Misalnya kalau kalian Android Studio, kalau iOS Xcode bisa dipakai gitu ya. Gitu, Xcode saya belum pernah ya, walaupun dah dari 2013 pakai ini ya, Mac juga gitu ya, tapi belum sempat ya, karena ini juga ya nggak ada yang pakai nguji ya, dan dikasih ada kebutuhan juga sana. Ya, alternatif GUI mobile sana bisa menggunakan hybrid HTML5 application. Sebenarnya saya jujur lebih sering pakai Apache Cordova ini daripada Android Studio ya. Apa namanya, saya install biasanya lewat apt-get atau brew gitu ya, kalau di Microsoft ya. Microsoft ya, macOS ya. Itu jadinya mengembangkan web ya, aplikasi mobile multi-platform ya, Android, iOS sama Windows Phone juga bisa. Yang terbaru malah bisa untuk aplikasi desktop juga sekaligus. Ini HTML5 tuh mungkin UX ya paling GUI paling umum saat ini gitu ya, selain mungkin apa namanya, kalau yang multi platform itu GTK gitu kan ya. Misalnya saya juga sekarang lagi belajar Mono, juga C# juga menarik sebenarnya daripada Java. Ternyata strukturnya apa namanya lumayan, untuk pemrogramannya lebih mudah ya. MIT
App Inventor gitu misalnya bisa pakai ini. Ini juga saya ada 2 aplikasi waktu ini ya, waktu saya kuliah S3 tuh justru saya malas pakai Android Studio dan pakai ini gitu ya. Pakai Inventor untuk bikin ini ya, bikin aplikasi untuk kendali mobil-mobilan gitu ya. Jadi Apache Cordova ini itu ya, kita harus ada tutorialnya untuk masing-masing iOS, Android dan lain-lain ya. Kalau iOS Xcode jadinya ya perlu macOS, jadi kalau ada macOS untuk bisa membagi Android sekaligus iOS itu juga ya. Setahu saya belum bisa SDK-nya diambil di OS lain gitu ya, setahu saya ya. Kalau dulu ada Adobe PhoneGap yang bisa memungkinkan kita compile ke iOS secara web, tapi sekarang udah tutup ya, entah apa ya gitu. Jadi yang tersisa setahu saya Apache Cordova ini aja gitu ya. Ini bisa kalian lihat fiturnya ini ya, bisa mengakses status baterai, kamera ya, geolocation, bisa akses file yang di sana gitu ya, misalnya seperti itu ya. Tutorialnya sangat sangat programmer friendly, bukan user ya, programmer friendly. Install Apache Cordova menggunakan Node.js ya. Node.js itu juga topik yang jarang diangkat ya, Node.js itu ya. Menarik sebenarnya kalau saya dulu pernah belajar Johnny 5 gitu ya. Johnny 5 itu kayak firmware IoT untuk microcontroller, jadinya microcontroller sekali aja di flash di Android Arduino IDE, terusnya semua codingan untuk Arduino-nya itu kita lakukan melalui Node.js gitu ya, seperti itu. Jadinya kita nggak usah sering-sering nge-flash ke ini, hubungin laptop dengan Arduino-nya gitu. Kita nggak usah ngubah programnya lewat itu. Itu sebenarnya menarik, tapi belum sempat saya pelajari ke sana lagi. Sebenarnya itu bisa jadi topik yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi sebenarnya luas banget, banyak banget topik yang teknis yang bisa membuat unsur keterbaruan dalam penelitian IoT. Makanya saya gini ya, kalau dipikir ke depan tuh sampai saya tua tuh, kalau topik penelitian mau saya garap itu banyak banget sebenarnya gitu ya, berkembang terus ya, untuk kebutuhan proyekan dengan macam-macam, banyak sekali sebenarnya. Di MIT App Inventor seperti ini ya, misalnya ini aplikasi untuk kendali ini, tampilannya sudah cupu. Saya memang jelek dalam desain tampil. Zaman sekarang benar-benar saya sejak S2 tuh jadi jelek banget ini ya. Waktu S1 baru saya suka gambar dan suka desain pamflet dan lain-lain, tapi udah menurun ya. Makanya kalau slide juga putih polos kayak kan gitu. Gitu ya. Berarti inilah tampilannya. Jadinya ini yang saya nggak suka dari MIT App Inventor, ini ngodingnya nggak bisa ngetik ya, langsung pakai blok-blok kayak gini gitu ya, Itu saya karena malas banget install Android Studio waktu itu gitu ya di sana. Oke, itu saya butuh solusi cepat. Hanya tujuannya pengen menghubungkan Bluetooth sama ini aja gitu ya. Itu ujung-ujungnya ya. Oke, terus komunikasi data gue mobile ya, bisa HTTP ya, mobile, mengakses web server di perangkat IoT, ya itu ya, bisa perangkat IoT-nya jadi web server ya, sama ya. Terus perangkat IoT mengakses web server di mobile pakai web server tadi gitu ya. Mobile dan perangkat IoT mengakses web server di komputer. Nah, ini yang paling banyak juga di TA gitu ya. Jadinya mobile sekaligus ini sebenarnya agak ini juga ya, agak kurang efisien juga kadang-kadang, tapi tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya aplikasi mobile-nya digunakan lebih dari satu orang, emang cocoknya nomor 3 ini ya, tapi itu ya, kalau misalnya penggunanya cuma satu, mending atau dua, mending pakai salah satu nomor 1, 2. Jadi kalau MQTT juga sama ya, bisa mobile mengakses MQTT browser di perangkat IoT. Ini bisa ya, ESP8266 dan turunannya itu jadi MQTT broker bisa. Ini pakai MQTT pasti perlu laptop, itu salah besar ya. MQTT pasti perlu laptop tuh. Ini MQTT itu bukan Mosquito saja, tapi banyak sekali aplikasi yang lain, misalnya ESP8266. MQTT broker bisa diikuti linknya ini. Terus perangkat IoT mengakses MQTT broker di mobile bisa pakai ini ya, MQTT broker gitu. Ketik aja di Play Store ya, keluar, nanti tinggal install itu. Intinya nanti jangan nanti terkecoh
mikir semua aplikasi mobile dan IoT itu harus bawa laptop kemana-mana, yang enggak lah. Coba lo cari aja di Google gitu, kalian di Google nyari apa aja sih yang gini-gini, malah nggak dicari gitu kan ya. Kayak gitu. Nggak, itu kalau saya pakai DuckDuckGo sih. Ya. Oke, mobile dan perangkat IoT mengakses MQTT broker di komputer gitu ya misalnya. Ini juga paling banyak ya, paling banyak ini ya, bener-bener paling banyak yang ini ya, paling banyak yang ini. Ya kalau paling ini ya, paling apa namanya, sambil ngoding di Android Studio sambil nyalain Mosquito kan gitu biasanya cara kayak Bluetooth ya. Terus Bluetooth ini bisa pakai ini, saya kok malah lupa ngetik ya, jadinya pakai modul ya, atau ya ESP32 ya, itu ESP32 ada Bluetoothnya gitu ya. Itu tapi Bluetooth itu cuma 10 meter ya, cuma 10 meter. Jadinya ya 10 meter tuh dikit gitu ya. Emang beraninya berapa ya? Gitu. Jadinya 5 kalinya badan saya kali ya. Gitu ya. Kayak itu ini MQTT broker app ya, bisa kalian install di sana ya, daripada ribet-ribet nyalain laptop ya. Ini bisa kok ini ya. Visualisasi data ya, jadinya itu ya paling gampang ya caranya menggunakan jQuery plugin atau download aja ini ya, apa namanya, saya malah lupa ngarus linknya di sini, misalnya Bootstrap template yang admin itu aja pakai. Itu udah ada contoh visualisasinya juga. Tapi kalau mau yang advance bisa dipakai jQuery plugin. Ya ini ada banyak link yang visualisasi, pilih aja yang kalian cocok gitu ya. Jadi ini kalau OLED atau OLTP gitu semua ada ya. Intinya kalau apa namanya, kalau untuk membuat OLTP misalnya visualisasinya bergerak gitu ya, bergerak apa namanya, live gitu bisa bikin file antrian ya, misalnya data yang belum masuk .csv gitu ya. Itu nanti setelah datanya itu sudah dimasukkan ke visualisasi langsung dihapus gitu misal. Itu bisa ya kalau ya. Gitu ya. Itu atau bisa pakai HTTP GET langsung, tapi nggak rekomen jadi karena refresh rate-nya jadi berat banget gitu ya. Mengambil data dari database itu yang paling umum dilakukan dan paling gampang ya. Itu database atau CSV boleh. Ini bisa pakai, selain itu juga sebenarnya ada bisa pakai shell ya, shell script. Jadinya kan kalian misalnya baca data MQTT-nya tuh pakai Python ya. Kenapa nggak Python-nya langsung bikinin grafik lewat Matplotlib, Seaborn ya, dan itu disimpan di file, nanti filenya itu dibaca oleh PHP atau web Python gitu bisa ya. Itu cara yang sebenarnya lebih gampang daripada pakai jQuery ya. Dan lebih bagus hasilnya menurut saya daripada pakai jQuery. Tidak ada ini ya, tidak ada langsung apa gitu kan ya, pakai Pandas langsung gini kan gampang. Atau bisa contohnya ini ya, sekaligus alternatif MQTT sebenarnya ini bisa pakai Blink gitu ya. Blink bisa kalian daftar di sini. Nanti ada contoh script untuk Arduino IDE-nya, bisa kalian masukkan library Blink-nya dan bisa tampil visualisasinya di Blink gitu ya. Ininya jQuery plugin seperti ini ya, misalnya banyak contoh-contohnya lain. Fungsi cocok-cocoknya visualisasi misalnya cari ingat-ingat mata kuliah big data sama statistik dan probabilitas ya. Nah ya saya nggak bahas lagi ya. Tuh. Misalnya pakai Blink juga bisa pakai visualisasi. Sebenarnya Blink ini lebih dari sekedar ini ya, visualisasi yang lain juga. Misalnya kalau mau live yang gampang untuk IoT dan memang cuma menampilkan atau mengontrol via MQTT, mending pakai Blink ya daripada bikin web server sendiri dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya belum pernah pakai Blink ini ya, terus terang untuk aplikasi, karena apa namanya, mempelajari sesuatu yang udah jadi itu karena lebih ribet daripada bikin dari ini sama kayak PHP framework tuh saya nggak biasa pakai, padahal bagus sih sebenarnya, lebih sudah teruji kan gitu ya dibanding ini. Saya lebih suka bikin apa namanya kelas sendiri kalau ini ya. Sebenarnya itu tidak ini karena kalau saya ini malas banget belajar sesuatu yang malah memperlambat gitu kan ya kalau untuk saya. Tapi sebenarnya bagus pakai framework karena
apa namanya, sudah teruji kan gitu ya, ininya. Oke, itu saja barangkali untuk hari ini. Sekian, terima kasih ya.